Tidak hanya mendatangi Polda Jawa Barat, kuasa hukum Peggy Setiawan menyurati Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara kasus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal. Kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina dan Eki tersebut mempertanyakan dasar barang bukti yang digunakan penetapan tersangka Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita Vina alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat mendatangi Bareskrim Polri. Kuasa hukum Peggy mengatakan kedatangan dirinya ke Bareskrim Polri untuk mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus atas penetapan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki, di mana kuasa hukum mengirimkan 3 surat, yakni ke Kepala Biro Pengawas Penyidik Bareskrim Polri, ke Bareskrim Polri, dan ke Kapolri. Ya, permohonan gelar perkara khusus ya, gelar perkara khusus agar kasus Peggy Setiawan ini yang ditangani di Polda Jawa Barat ya, itu agar dilakukan gelar perkara khusus di sini ya. Jadi kami memasukkan surat ini ya, agar digelar perkara khusus ini ada 3 surat ya. Pertama ini surat kepada Karwasidik Bareskrim Polri ya. Jadi Karwasidik Kepala Biro Pengawas Penyidik ya Bareskrim Polri. Dan yang kedua ini Bareskrim Polri ya. Kepala Bareskrim Polri. Yang ketiga ini kepada Bapak Kapolri. Kita terimanya. Tujuan ya agar dilakukan gelar perkara khusus ini karena kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan keberatan atas penetapan tersangka karena Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy alias Peron. Kalau memang Peggy Setiawan ini terlibat waktu kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, polisi sudah pernah datang ke sana dan polisi tahu keberadaan Peggy Setiawan itu ada di Bandung. Kenapa tidak tangkap? Kalau memang terlibat. Dan alat bukti yang ada disampaikan oleh kepolisian sekarang ini, contohnya kan ijazah, ya kan, KTP, termasuk motor, itu tidak ada hubungan sama perkara. Seharusnya kalau memang dari pihak penyidik kepolisian waktu itu proporsional, kalau dikatakan di dalam putusan itu adalah kalau Peggy alias Peron itu melakukan penusukan, seharusnya polisi melihat sidik jari yang ada di samurai tersebut. Ini tidak ada. Dan baju yang ada dipakai oleh Peggy maupun korban itu seharusnya dites DNA. Gampang banget. Untuk perkara ini sebenarnya bukan perkara yang susah, perkara yang gampang untuk dibuktikan. Diketahui sebelumnya Peggy dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.